Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acaranya. Mungkin bagi Bapak-Bapak, Masih mute sepertinya, Pak. maaf, ya. Mungkin bagi Bapak-Bapak kalau mau ditayangkan videonya silahkan agar bisa lebih terlihat. Baik, langsung dimulai. Saya MC-nya juga, host-nya juga. Berisik nak. Bau. Narasumbernya juga sekaligus. Narasumbernya juga. Yang dapat honor juga dong Pak ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ini. Sebagaimana undangan rapat yang sudah kami sampaikan hari ini, insyaallah kami dari pengurus komite akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang sudah kami jalani dari bulan November. Jadi bulan November tahun 2020. Jadi nanti alurnya kami akan sampaikan terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban tersebut. Adapun filenya sudah kami sampaikan dan memang belum ditandatangani di situ. Harapan kami ketika nanti sudah kami sampaikan dan tidak ada perubahan, nah bisa segera ditandatangani dan diberikan persetujuan baik dari yayasan maupun dari sekolah. Kemudian kalaupun ada perubahan, nah nanti kami akan sesuaikan dengan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami akan sampaikan laporan pertanggungjawaban kami. Sebentar. Baik. Oh ya, di sini kan kami mengundang juga yayasan, kepala sekolah, kemudian para koordinator kelas sebagai wakil dari setiap kelas yang ada di SD Islam Al-Hilal. Terlihat ya yang saya share? Ada. Baik. Lihat, Pak. Ya, baik. Tentu yang pertama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pertolongan, semua kemudahan yang Allah berikan. Sementara banyak kekurangan dari kami sendiri. Untuk itu pada kesempatan yang pertama ini, setelah bersyukur kepada Allah, kami juga bersyukur kepada pihak lembaga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan tugas ini, dan juga kepada bapak ibu-ibu yang ada di masing-masing kelas yang kita sudah bekerja sama selama belum ada satu tahun ya, selama masa periode kepengurusan ini. Dan tentu kami minta maaf sebesar-besarnya dengan segala kekurangan, segala kesalahan yang kami lakukan selama kami menjalankan tugas dalam kepengurusan komite ini. Nah, beberapa hal penting yang akan kami berikan penjelasan atau penekanan dalam laporan pertanggungjawaban ini. Yang pertama adalah terkait dengan visi misi komite SD Islam Al-Hilal tahun 2021 2021. Bentar.
eh, hal yang sering saya sampaikan berulang-ulang dari awal, bahwa kami ingin menjadi sebuah bagian organisasi yang membantu bagaimana agar kita bisa berorganisasi dengan baik, sehingga menumbuhkan interaksi dalam lembaga yang itu harapannya akan mendukung program pendidikan di sekolah kita tercinta ini. Itu visi utama kami, sehingga dari awal banyak penekanan yang kami sampaikan, yang kami ulang-ulang juga terkait dengan yang menurut kami merupakan hal-hal pokok dalam berorganisasi. Dua hal yang sering kami sampaikan, yaitu masalah dokumentasi dan masalah komunikasi. Itu adalah hal yang menjadi pokok pemikiran kami ya, karena melihat dari evaluasi laporan pertanggungjawaban di kepengurusan yang sebelumnya. Adapun secara teknis, beberapa hal yang kami uraikan sebagai misi kami dalam kepengurusan ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita berorganisasi dengan baik, kemudian bagaimana kita bisa menyusun perangkat-perangkat dalam rangka menjalankan kerja, menjalankan kinerja organisasi agar bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan posisinya masing-masing. Ini pertama yang akan kami berikan penekanan dalam laporan pertanggungjawaban ini. Kemudian yang berikutnya tidak akan saya bacakan semua, terkait dengan kepengurusan ya. Kepengurusan di sini kami ada saya sendiri, kemudian ada Bu Sari, Umu Mas Iman, kemudian Umu Albani di kepengurusan, dan di bidang SDM ada Bu Frida, kemudian Umu Azka Hanifah, kemudian di bidang dakwah dan sosial ada Umu Yazid dan Umu Utami, Bu Eva. Dan Umu Yazid mengundurkan diri di bulan Desember tahun lalu, sehingga kami ada 1, 2, 3, 4, 5, kami berenam ya, kami berenam sampai posisi hari ini masih ada alhamdulillah di masing-masing posisi yang sudah ditetapkan dari awal ini. Kemudian terkait dengan aktivitas yang kami lakukan selama periode penugasan ini, mulai dari bulan November ya tahun 2020 sampai dengan bulan ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan di pertemuan ini, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Di sini kami sudah sampaikan menurut data kami, dan ini sudah di cross check ya dengan posisi rekening yang ada di sekolah. Saldo pada saat ini di rekening itu sebesar 31.275.387 rupiah. Seperti ini data yang ada pada kami. Ini yang mungkin nanti akan diserah terimakan pada saat ini dari kami ke sekolah. Kami serah terimakan kembali ke sekolah karena memang belum ada komite yang baru ya, memang belum ada komite yang baru. Kemudian di kas tunainya, di kas tunai ada saldo sebesar 4.490.000. Ini hal yang perlu kami sampaikan di awal, karena biasa masalah angka seperti ini merupakan hal yang mudah untuk mudah untuk
hitung ya untuk di apa namanya, untuk diserah terimakan. Akan tetapi ketika tidak ada penjelasan yang detail, yang spesifik di awal, terkadang perjalanan organisasi berikutnya akan muncul banyak pertanyaan. Nah, mudah-mudahan dengan saldo akhir yang kami kelola ini, kami jelaskan di pertemuan pada hari ini, itu bisa menjadi patokan ketika nanti ada pengelolaan dari pengurus komite berikutnya. Kemudian yang kedua, seharusnya ada satu lagi yang harusnya menjadi pendahuluan. Kami memang mengajukan pertanggungjawaban ini sebagai sebagai yang pertama tentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepengurusan kami. Yang kedua, karena qadarullah dari masing-masing kami yang ada di pengurus komite ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala untuk melanjutkan kepengurusan ini. Walaupun sebenarnya ketika tidak ada kendala, laporan pertanggungjawaban itu sebaiknya juga tetap disampaikan secara periodik ya. Apakah itu semesteran ataukah tahunan seperti ini. Tapi dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus menyampaikan informasi bahwa dari kami pengurus di komite akan menyerahkan kepengurusan ini kepada pihak sekolah karena ada beberapa kendala yang menjadikan kami tidak bisa melanjutkan tugas ini. Itu harusnya tadi kami sampaikan di awal. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan pertanggungjawaban, tapi juga nanti kami akan menyerah terimakan amanah ini kepada sekolah seperti itu. Nah, saya lanjutkan di poin berikutnya. Setelah keuangan, kami akan sedikit sampaikan kegiatan yang kami lakukan selama kepengurusan, karena memang tadi sesuai visinya kami menekankan di bagian pentingnya berorganisasi dengan baik, dan itu sangat ditunjang dengan adanya dokumentasi yang baik. Maka banyak kegiatan kami yang ada di bidang kesekretariatan. Khususnya dalam bidang ini saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Bu Sari Umu Iman atas dukungannya dan kinerjanya yang bagus dan sangat membantu kami dalam bekerja sesuai dengan visi yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Nah, di antaranya kami selalu mendokumentasikan setiap kegiatan, apakah itu pertemuan online ataukah itu berupa persuratan, laporan, maupun baik yang sifatnya keluar dari komite, keluar ke sekolah atau ke yayasan, maupun yang ke dalam, artinya yang sifatnya internal seperti memorandum ataupun notulen rapat yang kami lakukan di komite. Dan kami sudah dokumentasikan itu dan kami simpan di file di Google Drive yang nanti akan kami sampaikan juga ke sekolah untuk digunakan pada kesempatan kepengurusan periode berikutnya. Harapan kami apa yang sudah kami lakukan itu bisa diikuti dengan sesuatu yang lebih baik ya, artinya kepengurusan berikutnya semoga lebih baik lagi dari sisi dokumentasi maupun media-media yang akan digunakan untuk
penyimpanan histori aktivitas organisasi yang dilakukan. Kemudian di kesekretariatan juga kami sudah menyusun ADART yang harapannya ini bisa digunakan untuk kepengurusan berikutnya. Silahkan jika ingin disempurnakan oleh pengurus berikutnya, yang tentu masih banyak kekurangan dalam ADART yang disusun oleh kami. Karena sebelumnya kami nggak mendapatkan dokumen seperti ini ya dari pengurus yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini bisa digunakan oleh pengurus pada tahun berikutnya. Setelah kesekretariatan, di sisi kebendaharaan, kami juga mengupayakan agar akuntabilitasnya terjaga, dimulai dari penertiban tempat penyimpanan uang tersebut. Sehingga alhamdulillah kemarin sudah ada rekening di BNI Syariah dan sekarang berpindah ke BSI, walaupun di sisi aksesnya memang terdapat beberapa kendala. Nanti mungkin kami sampaikan di bagian evaluasi di bawah ya, terkait dengan akses data tersebut. Tapi di luar itu semua alhamdulillah sudah ada media atau ada sarana yang bisa kami gunakan sebagai data sumber untuk mencatat mutasi keuangan, khususnya mutasi-mutasi yang melalui transaksi perbankan ya. Adapun yang transaksi tunai oleh bendahara kami Ummu Albani sudah juga dilakukan catatan, dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Ummu Albani, jazakumullah khairan atas kinerjanya selama ini, yang juga banyak membantu kami dalam berkomunikasi dengan bendahara di sekolah. Kemudian berikutnya yang perlu kami berikan penekanan adalah di bagian evaluasi dan saran ini ya. Di sini terutama terkait dengan dokumentasi. Apa yang sudah kami lakukan selama ini adalah mendokumentasikan dan menjadikan itu sebagai bahan pertanggungjawaban kami ketika dibutuhkan pembahasan pada kesempatan berikutnya. Dan ini sangat membantu kami untuk melihat lagi apa yang sudah kita bahas pada rapat sebelumnya atau mungkin pada surat sebelumnya, sehingga pertanggungjawabannya bisa lebih valid. Kemudian mohon maaf sebentar. Kemudian terkait dengan komunikasi dan interaksi di dalam organisasi kita, menjadi PR kita semua, khususnya bagaimana ketika kita berinteraksi, bukan hanya di dalam komite ya, berinteraksi yang sifatnya itu tidak tatap muka. Dan qadarullah selama kepengurusan ini banyak sekali, bahkan hampir semua interaksi itu kita lakukan dengan online ya. Bagi saya sendiri sepertinya malah belum pernah ketemu langsung dengan Bapak Ibu dalam rapat-rapat yang sudah kita jalani selama hampir setahun ini. Dan menjadi pembelajaran bagi kami, ternyata memang ada beberapa kekurangan dari media online tersebut, yang itu menjadi pelajaran untuk lebih yang pertama, untuk lebih mengupayakan agar setiap kalimat yang kita sampaikan itu
bisa difahami dengan baik oleh penerima pesan, baik itu melalui media chatting ataupun maupun telepon ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi miskomunikasi, atau ada beberapa hal yang sifatnya sebenarnya ketika dibicarakan secara lebih tenang lagi atau lebih objektif lagi, itu bisa diatasi. Nah, mungkin ini memang PR kita semua, dan bukan hanya di komite ya, mungkin kita juga punya grup lain, baik itu grup di keluarga, grup di warga sekitar kita, maupun di sekolah, yang mana seringkali kita temukan masalah seperti ini. Nah, dalam hal yang sudah pernah kami jalani, tentu kami minta maaf ketika ada beberapa pesan dari kami yang tertangkap kurang sempurna oleh Bapak Ibu sekalian sehingga menimbulkan miskomunikasi. Dalam kesempatan ini kami minta maaf, dan tentu itu menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih menata diri ketika menyampaikan sesuatu dan lebih berlapang dada ketika menerima sesuatu, seperti itu. Karena kami sendiri juga memang kami juga masih belajar dalam hal seperti ini, dan banyak hal-hal yang masih kami rasakan sebagai bentuk kekurangan kami dalam berkomunikasi melalui media online ini. Nah, berikutnya selain terkait komunikasi, terkait dengan organisasi yang kami tangkap dan kami amati, masing-masing dari kita masih perlu untuk terus belajar bagaimana mendudukkan posisi kita dalam organisasi sehingga tidak tercampur dengan posisi kita selaku individu ya. Artinya hubungan personalnya itu harusnya dipisahkan, bagaimana ketika kita bekerja dalam sebuah organisasi dan bagaimana ketika kita berinteraksi, walaupun tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Akan tetapi ketika mengetahui kedudukannya masing-masing, maka arus komunikasi maupun pesan-pesan berikutnya itu bisa lebih teratur dan lebih bisa ditempatkan pada posisinya. Nah, untuk itu nanti perlu diberikan perhatian juga bagaimana mendudukkan posisi antara komite dengan koordinator kelas, seperti itu. Karena organisasi resmi yang ada di sekolah, di luar organisasi sekolah ya, organisasi resmi tersebut adalah komite, yang mana itu merupakan wadah dari para orang tua ataupun pemerhati pendidikan yang ada di sekitar lembaga tersebut. Dalam hal ini yang ada di sekolahan kita dan yang di lembaga kita, anggota komite kita berisi perwakilan dari para wali murid, walaupun memungkinkan berisi bukan dari perwakilan wali murid ya, agar lebih mendukung kinerja komite. Akan tetapi di sekolahan kita berisi perwakilan para wali murid. Nah, ketika nanti akan ada kegiatan, ketika nanti akan ada pengumpulan dana ataupun ada hal-hal yang terkait dengan kelas, yang terkait dengan siswa, dan itu ada kaitannya dengan sekolahan, disinilah peran komite untuk bisa mengkoordinasikannya, kemudian menertibkannya sampai dengan level pertanggungjawaban. Karena jika masing-masing siswa atau masing-masing kelas berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi, maka ini akan menyulitkan pihak sekolah untuk melakukan koordinasi, baik itu pemantauan maupun penyelesaian masalah. Nah, harapannya nanti hal ini bisa menjadi perhatian kita untuk kepengurusan berikutnya, agar menyadari bahwa media kita berkomunikasi, kita itu maksudnya misalkan saya sebagai orang tua ya, media saya berkomunikasi dengan pihak sekolah itu ada mediatornya, ada sarananya, yaitu melalui komite tadi, sehingga tidak ada lagi terkesan masing-masing kelas mempunyai pergerakan sendiri yang tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, di sisi kebendaharaan juga, di sisi keuangan, kami sempat menyampaikan sebuah wacana waktu itu, dan kami anggap ini penting, yaitu pelaporan pengelolaan uang kas kelas. Walaupun
sempat menimbulkan tanda tanya pada waktu itu. Akan tetapi hal ini sangat wajar, artinya apapun kegiatan yang dilakukan di kelas merupakan tanggung jawab komite juga untuk bisa memastikan bahwa kegiatan tersebut terpantau dan terlaksana dengan baik, sehingga kalau nanti ada masalah, komite juga akan memberikan solusinya, seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan keinginan bahwa ada laporan pertanggungjawaban keuangan, walaupun itu merupakan internnya keperluan kelas, ini bukan berarti kita melakukan intervensi dalam makna yang negatif ya, tapi kita sebenarnya melakukan sesuatu yang upayanya itu berupa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena kalau kita maknai sebagai sebuah intervensi, kesannya negatif, ikut campur, dan mungkin hanya sekedar kepo ya, sekedar ingin tahu. Bukan seperti itu. Mari kita ubah bahasa intervensi atau bahasa ikut campur itu ke bahasa lain yang berupa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan kita semua sudah tahu konsep ini. Nah, konsep tolong menolong dalam kebaikan inilah yang seharusnya menjadi semangat kita ketika kita ingin mengkoordinasikan hal-hal yang ada di masing-masing kelas menjadi sebuah kegiatan yang terpantau, dan ketika ada masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Kemudian ya ini masih terkait yang masalah komunikasi ya. Komunikasi yang kita lakukan selama ini memang sebagian besar melalui online, sehingga berpotensi besar menimbulkan mispersepsi ya. Dan tadi sudah kami sampaikan, yang pertama kami mohon maaf, dan berikutnya tentu kami juga yakin masing-masing dari kita itu punya niat baik dalam menyampaikan pesan maupun merespon pesan. Hanya saja media inilah yang mungkin menjadi salah satu sebab sehingga pesan itu tidak bisa diterima dengan sempurna oleh penerima pesan. Berikutnya di bagian ini kami menyampaikan bahwa komite sekolah sebagai mempunyai fungsi controlling terhadap kinerja sekolah, walaupun kami menyadari kami belum maksimal dalam posisi ini ya, maupun yang di poin D ini, komite sekolah memantau output pendidikan ataupun sebagai badan penghubung mediator ya, yang kalau di sini kami sampaikan memberikan kontribusi kami ke pihak sekolah baik dari fungsi perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaan sumber daya pendidikan. Nah, ini sebenarnya bahasa formatif kita saja, bahasa normatif kita yang kita sampaikan melalui laporan pertanggungjawaban ini, tapi kami menyadari kami belum maksimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini. Nah, beberapa fungsi ini sudah kami tuangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tadi kami sampaikan. Silahkan nanti kalau bisa dibahas lebih lanjut dengan pihak sekolah maupun pengurus komite berikutnya, sehingga diharapkan itu merupakan salah satu instrumen kita sebagai pengurus komite untuk menjadi rambu-rambu apa saja sih tugas komite dan sejauh mana dan fungsi apa yang seharusnya dijalankan oleh komite. Nah, kami menyadari fungsi ini baik kami sebagai pihak controlling sekolah maupun pihak yang menjadi mediator itu belum maksimal, dikarenakan banyak hal yang paling utama tentu dikarenakan kekurangan kami dalam menjalankan fungsi tersebut, dan semoga ini bisa diperbaiki oleh komite berikutnya. Berikutnya yang terakhir, ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan terkait dengan kepengurusan. Tentu bagi kita alhamdulillah yang telah diberikan petunjuk untuk mendapatkan informasi ya, ilmu berupa manhaj yang hak. Tentu kita akan mencari rekan kerja
ataupun pihak-pihak yang akan berinteraksi dengan kita adalah teman-teman yang semanhat juga, yang setidaknya itu menjadi pondasi dasar dalam berinteraksi kita terhadap pihak itu. Jadi harapannya nanti tetap dipertahankan kepengurusan komite adalah teman-teman atau orang-orang yang mempunyai komitmen dalam hal ini. Kemudian kami berikan saran juga di sini untuk pengangkatan komite berikutnya bisa dilakukan pemilihan, walaupun ya kami ulangi lagi, ini bisa sifatnya itu bahasa normatif kami ya, silahkan dipilih secara terbuka gitu, walaupun sebenarnya nggak ada masalah ketika memang pemilihan itu ditunjuk, karena kita yakin pihak yang menunjuk baik ini sekolah maupun yayasan, mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana tadi saran kami yang pertama, tentu pihak sekolah dan yayasan juga akan menunjuk orang-orang yang dianggap punya kompetensi, punya integritas, dan punya konsep yang sama dalam menjalankan ajaran agama ini. Kemudian saran berikutnya, terus diperbaiki sistematisasi kepengurusan dan prosedur-prosedur yang akan dijalankan, karena kembali lagi kita berorganisasi, artinya kita tidak bergerak sendiri, dan dalam organisasi pasti banyak kepala, banyak pendapat, yang mana itu tidak akan bisa diselesaikan jika tidak ada sebuah sistem yang disepakati bersama. Seperti itu. Walaupun tetap harus diperhatikan jangan sampai prosedural ini menyulitkan pergerakan di lapangan. Jadi keduanya tetap bisa berjalan dengan baik, akan tetapi dalam sebuah organisasi maka sistem atau prosedur yang terdokumentasi itu merupakan hal penting, karena tanpa itu akan muncul masalah yang akan sulit untuk ditelusuri di mana sumber permasalahannya jika tidak ada sistem yang disepakati bersama sejak dari awal. Adapun berikutnya beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nanti bisa diteruskan oleh komite berikutnya, seperti kas donasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang tua, seperti kajian-kajian parenting ataupun penghargaan-penghargaan yang diberikan ke siswa yang berprestasi. Yang berikutnya yang kami ulang lagi, ini terkait dengan jalur komunikasi. Tentu kita semua sudah paham bagaimana menjaga adab, dan menurut pengamatan kita semua ya, kita juga sering bertemu dengan seseorang yang ternyata jempolnya lebih tajam daripada lisannya, seperti itu. Dan kita mungkin seperti itu, saya juga mungkin seperti itu juga, kadang-kadang lebih cepat bergeraknya jempol ini daripada lisan ya, karena ketika ketemu nggak seperti itu gitu. Nah itu koreksi buat saya pribadi terutama, dan tentu kami ulangi lagi, kami mohon maaf jika ada tulisan-tulisan kami yang tidak berkenan dan belum diterima dengan sempurna pesan itu oleh Bapak Ibu sekalian. Sudah, yang terakhir kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami kerjakan selama beberapa bulan ini, yang belum ada 1 tahun ini, tentu banyak kesalahan. Kami ulang lagi, kami minta maaf, baik itu yang sudah kami lakukan dalam bentuk kerja kami sebagai komite, maupun apa yang tadi saya sampaikan dari awal sebagai bentuk pertanggungjawaban di kesempatan pertemuan hari ini. Tentu banyak hal-hal yang kurang, baik dari cara penyampaian maupun apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Saya
pribadi mewakili juga pengurus komite yang lain menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kepada pihak yayasan maupun pihak sekolah, yang tentu kami butuh koreksi dari kesalahan-kesalahan kami tersebut. Sementara dari saya seperti itu. Sebelum kami mintakan pendapat baik dari yayasan maupun dari sekolah, silahkan mungkin ada teman-teman pengurus komite yang ingin menambahkan yang saya masih ada kurang atau salah, silahkan. Ada yang ingin menambahkan? Bu Sari mungkin, atau yang lainnya yang dari komite? Sudah Pak, dari saya sudah cukup. Baik. Ada Bu Eva, ada Bu Frida, ada yang komite siapa lagi nih? Oh ya, Albani tadi lagi vaksin, izin nggak datang. Bu Eva atau Bu Frida mungkin ada yang mau disampaikan sebelum nanti diberikan tanggapan oleh Pak Adni atau Pak Gun. Sudah cukup Pak, insya Allah. Baik. Bu Frida ada yang mau disampaikan? Baik. Ya. Alhamdulillah Iya. sudah Bapak sampaikan tadi sudah terwakili. Baik. Baik ya Bu. Ya, terima kasih. Berikutnya silahkan dari yayasan mungkin Pak Adni atau dari Pak Gun yang akan menanggapi penyampaian pertanggungjawaban kami ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ansori. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian kami tadi telah mendengar dari paparan dari Pak Ansori. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas support dari komite selama ini. Jadi kalau kami melihat memang Pak Ansori dan tim ini pada periode kali ini boleh dikatakan mungkin all out ya. Jadi all out maksudnya benar-benar aktif dan juga banyak perbaikan-perbaikan dan legacy yang ditinggalkan. Dan untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih dan jazakumullahu khairan atas segala kontribusi dan juga masukan dan perbaikan yang telah dilakukan selama periode kepengurusan komite pada saat ini. Jadi kami menerima dengan baik laporannya dan juga masukannya, dan dari yayasan juga memohon maaf gitu ya, karena kami juga menyadari bahwa mungkin selama ini dalam berinteraksi dengan komite itu juga memiliki banyak kekurangan-kekurangan, kekeliruan dan juga keterbatasan-keterbatasan. Jadi saya kira mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya. Kami juga berharap bahwa nanti mudah-mudahan pada periode kepengurusan komite yang selanjutnya itu bisa melanjutkan hal-hal positif yang telah dicapai, yang telah dikontribusikan oleh periode kepengurusan komite pada kali ini, dan semoga saja bisa lebih baik. Ya mungkin kita juga menyadari sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ya ini memang bukan satu kondisi yang ideal, tapi kita juga menyadari bahwa memang di tempat ini itu masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, karena memang sampai saat ini juga
sekolah ini juga punya keterbatasan-keterbatasan. Ya istilahnya itu memang kalau kita mengacu ke peribahasa memang lain padang lain belalang gitu ya kira-kira ya. Jadi memang kondisinya tidak bisa makan misalnya mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain yang memang sudah lebih maju, sudah lebih tertata dari segi governance. Nah, memang dengan kehadiran Pak Ansori dan tim pada periode yang komite yang saat ini itu banyak memberikan masukan gitu ya dan perbaikan dari sisi hal tersebut dan dan lain-lain. Nah ini mungkin mudah-mudahan saja mungkin bisa di apa namanya tetap dijaga gitu ya selanjutnya. Terus syukur-syukur mungkin nanti bisa diperbaiki dan lebih ditingkatkan karena memang saya pernah istilahnya kalau dulu meminjam istilah dari atasan saya dahulu memang dia punya prinsip bahwa selalu ada ruang untuk improvement gitu ya. Jadi ini juga kan saya yakini bahwa ruang untuk improvement dalam berbagai hal itu selalu terbuka. Ya kecuali kalau untuk hal-hal yang sifatnya udah pakem dalam agama gitu ya, masalah ibadah, masalah lain-lain, masalah ibadah dan semisalnya akidah itu memang nggak boleh ada improvement. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya terkait dengan muamalah itu insya Allah selalu akan ada ruang untuk improvement. Baik, mungkin demikian dari saya. Sekali lagi ringkasnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kontribusi dan perbaikan yang selama ini sudah dilakukan oleh komite, dan kami juga mohon maaf apabila dalam muamalah selama ini banyak kekurangan dan kekeliruan dari kami dari pihak yayasan dan juga mungkin mewakili juga dari pihak sekolah. Demikian mungkin dari saya mewakili dari yayasan. Untuk selanjutnya mungkin silakan mungkin Pak Gun mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Dan keterangan dari Ibn Barakan Fi, Alhamdulillah, 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 Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan kegiatan koordinasi artinya untuk atas undangan dari komite dan sebagaimana yang disampaikan oleh saat ini tadi mewakili yayasan, kami juga dari pihak sekolah mengucapkan syukran jazakumullah khairan atas kerjasamanya selama ini, mana insyaallah ya begitu ya betulnya dengan waktu dan tenaga yang diluangkan ya untuk membantu sekolah, yang mana selama ini saya yakin ya kami dari sekolah masih banyak kekurangannya intinya dimana kami juga mohon maaf selama ini masih banyak istilahnya merepotkan atau sebenarnya masih mengajak orang tua ikut memikirkan sekolah, karena memang pendidikan ini tidak terlepas dari namanya kita dari sekolah, kemudian orang tua dalam hal pendidikan, meskipun itu adalah Bapak Ibu sudah menyerahkan ke sekolah, namun orang tua tetap berperan di dalam masa pendidikan ini. Makanya kami mengajak ya dari Bapak Ibu semua, terutama mereka yang mau ikut andil dalam mengembangkan sekolah ini dengan ide-idenya, saran masukannya, sehingga pendidikan yang kita harapkan ya, dimana Bapak Ibu mengharapkan putra putrinya itu sekolah di SD Sambil ini setelah keluar itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya.
dan kami mewakili dari saya pribadi dan teman-teman ya dari tim manajemen dan teman guru, kami mengucapkan maaf ya atas mungkin selama ini dalam komunikasi banyak hal yang kurang berkenan ya, mungkin tadi seperti disampaikan Pak Ansori ya, mungkin karena kata-kata itu yang mungkin kurang dipahami dengan baik sehingga kadang terjadi kesalahpahaman. Jadi intinya insya Allah ya, dengan ketika saya yakin bahwasanya kita semuanya adalah niatnya dalam rangka untuk lillah, karena Allah. Dan disinilah mungkin mari sama-sama kita selalu untuk meluruskan niat tersebut. Bagaimana sering kita sampaikan di awal ya, setiap kali di komite kita kadang sampaikan di awal, dan juga di setiap rapat itu sering kita sampaikan, mari senantiasa kita luruskan niat. Kenapa niat itu dengan kita sendiri kita jaga di awal, kita mungkin kita lurus, tapi kemudian ketika pas di tengah perjalanan dengan banyaknya permasalahan ya, badai masalah yang masya Allah ya tadi, dengan dengan adanya miskomunikasi dan sebagainya ya, dan itulah sebagai tantangan sebuah ujian bagaimana kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan kemudian setelah di akhir ketika Bapak Ibu semuanya komite, bagaimana Bapak Ibu semua akan memberikan banyak kontribusi, banyak hal-hal yang baru di dalam komite ini. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Bapak Ibu berikan saat ini ya tinggalkan ini benar menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan menjaga ikhlasan tadi. Jangan sampai nanti hal-hal yang itu akhirnya kemudian menjadi sia-sia karena ketidakikhlasan kita. Karena seolah bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini adalah itu adalah zaman saya, kan, seolah itu zaman saya itu tak gini. Sekarang gimana sih? Nah ini, jadi apa yang sekarang ini saat ini kita lakukan untuk sekolah ini adalah bentuk dari Allah yang telah memberikan kekuatan buat kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan ketulusan keikhlasan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu tinggalkan ya beberapa tadi Masya Allah ya, laporan begitu rinci itu Masya Allah luar biasa ya, bagi saya itu sangat-sangat penting sekali bagi sebuah organisasi, apalagi masalah keuangan. Kadang orang yang jujur apapun kalau nggak punya data itu ya kita ketika pasti banyak sekali orang mungkin menganggap kita nggak benar karena apa, kita punya data. Dan itulah pentingnya kita namanya data, apalagi masalah keuangan itu sangat penting sekali adanya pencatatan. Kenapa banyak timbul fitnah gara-gara karena keuangan itu nggak terdata dengan baik, nggak terkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan ini depan bisa dijalankan oleh komite selanjutnya ya. Itu sekali lagi kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya, tim komite ya di bawah pimpinan Pak Ansori, yang mudah-mudahan apa yang ditinggalkan selama ini yang Masya Allah dan bagus ini mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh tim selanjutnya. Kemudian kami berharap pada Bapak Ibu di tim Korlas ya, karena ini adalah dari komite untuk periode saat ini sudah menyampaikan laporan penjawaban dan sudah pengunduran dirinya ya, maka kami mengharapkan kepada Korlas untuk bisa mengajukan orang-orang yang mungkin nanti bisa ikut di dalam komite. Nanti di grup Korlas itu kan masih ada, silakan nanti Bapak Ibu di ibu-ibu ya, terutama di sini ibu-ibu ya Korlas ya, bisa menyampaikan orang-orang yang bisa nanti diwakilkan untuk duduk di komite. Dan mungkin terutama untuk ketua komite ya, kami berharap karena kita nyari ketua komite dari dulu susah banget ya. Maka nanti memang ini Masya Allah ya, karena ini kerja yang bukan kerja yang sifatnya seperti perusahaan ini yang dengan gaji sekian, karena memang adalah kerja yang benar-benar niat lillah gitu kan, lillah, dan tantangannya berat karena kita ngurusin banyak orang gitu, dan banyak yang mungkin tidak sanggup. Dan
kami sangat terima kasih banget ya Pak Ansori, Masya Allah dengan kerelaannya untuk ikut andil itu, meskipun ya tadi dengan berbagai macam kendala tantangan dan harus mengeluarkan banyak waktu dan tenaga. Dan Masya Allah ya dengan kodollah sendiri kita dah mulai ya klop lah dengan beliau dan berlawannya kodollah, ternyata beliau ada pindah tugas dan kita juga ini beberapa juga hal lain dengan akhirnya mau nggak mau mungkin mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh tim komite saat ini yang Masya Allah ya kami lihat memang sudah dari segi beberapa banyak segi yang di situ bisa dikembangkan kembali ke depan, bisa dipertahankan supaya nanti benar-benar bisa lebih tertata dengan baik. Intinya aspirasi dari semua warga sekolah itu bisa terpenuhi. Jadi dengan apa ya dari komite sudah menampung sebuah permasalahan atau mungkin ide-ide dari wali murid dan sebagainya, dan nanti komite itu nanti bisa menjadi sarana sebagai mediator untuk sekolahnya, karena tidak mungkin ya ketika sekian ratus orang 500 sekian mereka harus menyampaikan ke sekolah dengan ini kan. Dengan adanya komite ini bisa nanti menyaring dari apa yang kita ini dan apa yang kita sampaikan, apa yang prioritas untuk segera, mana yang mungkin perlu di ini. Dan inilah berharap untuk ke depan bisa lebih dipertahankan kembali dan ditingkatkan kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semuanya bahwa menjadikan sekolah ini adalah menjadi sekolah yang harapan bagi kita semuanya ya. Masya Allah ini sekolah yang sudah cukup lama, dan sayang kalau kita nggak jaga dengan baik. Ibaratnya ketika membangun sebuah sekolah baru itu butuh proses bagaimana membangun sebuah kepercayaan masyarakat. Nah kita alhamdulillah Masya Allah dengan banyaknya siswa ini berarti antusias wali murid begitu bagus dengan Al-Hilal dengan usia yang cukup lama ya, dan mudah-mudahan dengan adanya semakin masih banyaknya siswa kita, kami berharap dengan adanya nanti masukan-masukan dan sebagainya bisa mengembangkan sekolah ini sehingga bisa memberikan yang terbaik kembali kepada buat orang tua siswa sebagaimana harapan mereka untuk menyekolahkan di sekolah Ihsanul ini. Ya, itu saja mungkin yang kami sampaikan ya. Intinya sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada tim komite dan semuanya ya, termasuk Korlas Masya Allah yang telah bekerjasama dengan komite, dan kami mengharapkan kepada tim Korlas untuk selanjutnya silahkan bisa mengusulkan kembali untuk duduk di komite yang nantinya menjadi penyambung lidah dari orang tua siswa. Dan mohon maaf jika selama ini kami pribadi dan teman-teman kami di tim manajemen dan teman guru banyak khilafahnya di dalam berinteraksi dengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gun, Pak Adni juga. Mungkin ada ibu-ibu dari Korlas yang mau disampaikan, bisa kami berikan kesempatan. Saya sendiri nggak hafal ya dengan namanya atau dengan kelasnya. Ada mungkin yang mau disampaikan? Cukup. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan terkait dengan redaksi maupun konten dalam LPJ yang tadi kami sampaikan, nanti mohon untuk diberikan tanda tangan persetujuan dari yayasan dan dari sekolah. Kemudian kalau memang ternyata setelah diberikan persetujuan kemudian dibaca lagi ternyata ada hal-hal yang sifatnya hutang dari kami sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun hutang-hutang yang lainnya, insya Allah kami masih bisa, artinya masih menerima koreksian tersebut jika memang itu hal-hal yang terlewat ya, yang belum sempat kita bahas secara detail. Dan silakan untuk
bisa berhubungan dengan saya langsung atau mungkin pengurus komite yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di LPG tadi itu kan di situ sama sekali memang nggak ada kalimat-kalimat yang terkait dengan pengunduran kami ya. Jadi untuk pengunduran diri sebagai komite itu apakah cukup dengan LPG tadi atau perlu surat? Pak Gun dan Pak Adni, bagaimana? Untuk yang pengunduran diri itu, kalau boleh tahu, apakah satu komite as a team, atau mungkin Pak Ansori sebagai maksudnya sifatnya hanya sebagian, ataukah memang satu tim berubah semua? Secara detail saya belum menanyakan satu persatu, tapi memang sudah ada yang mengajukan pengunduran dirinya gitu. Nah, kalau memang diperlukan kepastian seperti itu ya nanti coba akan kami tanyakan terlebih dahulu. Kalau memang secara sepakat nih semuanya mengundurkan diri secara keseluruhan, ya mungkin sifatnya nanti adalah mengatasnamakan pengurus komite secara keseluruhan. Mungkin begitu, mungkin boleh kali ya. Saya juga kurang tahu tekniknya gimana. Mungkin nanti Pak Gun bisa kasih pandangan. Tapi saya kira dua alternatif itu dimungkinkan, terserah dipilih mana yang lebih baik. Baik dari sisi istilahnya pengunduran sebagai komite sebagai satu kesatuan pengurus ya. Nanti kalaupun nanti kan biasanya kalau dalam kelembagaan itu biasa mengundurkan diri atau memberhentikan dengan hormat kemudian mengangkat kembali, itu saya kira satu hal yang lazim dalam organisasi. Jadi kalaupun nanti dalam pengurus itu kemudian diangkat kembali gitu ya, dan bersedia, saya kira itu pun juga tidak ada masalah gitu ya. Jadi memang kelihatannya itu dua opsi yang bebas lah, bisa dipilih gitu ya, baik dispesifikan atau dibikin secara general. Nanti untuk yang periode pengurusan selanjutnya di redaksinya adalah mungkin tadi ya pengaktifan kembali komite. Kalaupun namanya sama ya berarti itu memang satu periode telah selesai, kemudian berlanjut pada periode selanjutnya. Kalau dari saya mungkin view-nya seperti itu. Mungkin dari Pak Gun ada pandangan lain, atau dari Pak Ansoris? Silakan. Iya Pak. Coba nanti kami koordinasikan dengan pengurus yang lain yang lebih mudah seperti apa. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang hadir di sini? Oh iya Pak, mohon maaf. Tapi memang kalau menurut kami mungkin sebaiknya disebutkan ya, artinya supaya cukup clear, dalam artian kadang-kadang kan kalau sekedar laporan pertanggungjawaban itu tadi sebagaimana juga Pak Ansori sempat sampaikan, biasanya kan laporan pertanggungjawaban itu ada yang sifatnya periodik gitu ya, cukup common lah ya yang sifatnya periodik. Nah itu kan tidak mengindikasikan sekedar laporan pertanggungjawaban, itu tidak mengindikasikan adanya perubahan pengurus gitu ya, perubahan pengurus. Jadi dengan dispesifikan ada pengunduran diri gitu ya, itu berarti menunjukkan bahwa memang akan periode pengurus yang selanjutnya itu berbeda dengan yang sekarang. Kira-kira begitu mungkin ya. Jadi redaksi itu mungkin kiranya diperlukan juga gitu ya. Jadi baik Pak, atau mungkin nanti biar LPG itu menjadi bagian tersendiri ya, kami akan susuli dengan surat gitu lah, menunjuk LPG itu kami mengajukan pengunduran diri. Boleh gitu itu ya, juga boleh juga ya. Oke. Baik Pak, mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan sebelum diakhiri sesi hari ini?
Baik, sepertinya enggak. Izin Pak, Oh baik, ya. apa namanya perubahan untuk pengurusan. Kalau misalnya melihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu prosesnya ketika kita sudah menyerahkan LPG, artinya tugas seluruh pengurus itu selesai. Jadi ketika nanti berikutnya akan dipilih kembali ataupun kembali menjabat lagi, itu periode yang baru. Jadi nggak ada ibaratnya nggak ada istilah pengunduran diri sebenarnya. Karena kan kita menjabat itu diangkat dari dengan diskresnya Pak Gunawan sebagai kepala sekolah, lalu tugas kita sudah selesai dan nanti kan ketika angkat pengurusan baru ada skep baru lagi. Oh baik, ya. Ya betul betul. Ya, jadi kalau kita lihat di SK-nya itu memang spesifik menyebutkan ya, betul. Jadi menyebutkan sebagai pengurus dengan periode yang sudah disebutkan di sini ya, 2020-2021. Jadi secara langsung gitu ini menyatakan bahwa pengurus berikutnya juga harus ditetapkan melalui SK. Artinya secara otomatis berhentilah kepengurusan ini gitu ya. Baik. Baik. Berarti nggak perlu surat ya Pak Adni ya, nggak perlu redaksi yang khusus, nggak perlu surat khusus. Yang menjadi dasar kita adalah SK kepala sekolah itu Pak. Seperti itu ya Pak ya. Baik. Ya. Siap. Baik. Berarti lumayan nih, jadi nggak usah bikin surat lagi ya. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya untuk ini. Jadi terkait dengan komite seperti yang tadi di share ini, yaitu dengan adanya SK dari kepala sekolah. Terus ketika masa periodisasi, biasanya kami juga ketika teman-teman yang ada di tim komite sebelumnya yang mereka masih siap, biasanya kita akan tawarkan kembali untuk bisa bergabung, karena memang kita juga ya di awal memang kita udah ada masa periodenya ya, jadi di masa itu kan mungkin bisa jadi memang ada yang udah cukup lumayan, mungkin banyak hal yang sebenarnya sanggup dengan kondisi yang ada dengan beberapa maksimal ya. Cuman ketika mereka ternyata siap di berikutnya lagi, kita nanti akan intinya kembali lagi nanti di ketika memang bisa sanggup, mungkin nanti kita akan usulkan kembali untuk bisa bergabung di tim komite tersebut. Iya. Baik. Iya Pak, baik Pak. Dan itu kami berharap kepada tim komite yang selama ini sudah ikut ya gabung di komite periode ini ya, kita berharap masih sanggup untuk ke depan ya, sehingga hal-hal yang selama ini sudah diterapkan itu bisa dijalankan kembali, karena ketika nanti di tim baru lagi kan bisa jadi akan membuat sebuah sistem baru khawatirnya kan gitu. Ketika nanti ada tim ini lagi, hal-hal yang bisa dilanjutkan dengan adanya tim komite sebelumnya minimal itu seperti ini dulu, seperti ini bisa menjadi gambaran, sehingga ketika programnya sebelumnya sudah bagus bisa dikembangkan kembali. Kita berharapkan mudah-mudahan tim komite saat ini yang saat ini mudah-mudahan ke depan bisa berandil mudah-mudahan ya. Dan meskipun Bapak Ibu nanti pada Allah semuanya memang udah belum siap kembali ya, saran masukan dan apanya dan ke depan perbaikan, insya Allah juga akan kami terima, insya Allah tertampung. Intinya bukan berarti bahwa setelah tidak komite mungkin akhirnya udah terserah kayak apa. Mereka sendiri hal yang baik, ada yang bisa melakukan untuk kita, maka jangan sungkan untuk menyampaikan tersebut. Ya baik Pak Gun, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, yang terakhir kami sampaikan bahwa arsip-arsip kami, arsip-arsip komite itu ada di folder di Google Drive. Kalau nanti ada pengurus berikutnya akan kami transfer akun itu ke akun pengurus berikutnya, termasuk dokumentasi rapat juga yang video ada di YouTube tuh, tapi nggak usah di subscribe ya, nggak usah di like. Silahkan jika
itu mau dimanfaatkan, mau disimak kembali, atau silakan jika ingin diteruskan. Dan yang terakhir, terima kasih kembali kami sampaikan untuk pihak yayasan, Pak Adni yang dalam hal ini mewakili, kemudian Pak Gun, kemudian pengurus komite lainnya, pada Bu Sari, Umu Albani, Umu Azka, Bu Eva, Bu Frida, jazakumullah khairan atas kerjasama ibu-ibu sekalian, dan juga ibu-ibu di Korlas yang saya sendiri nggak hafal satu persatu. Jazakumullah khairan atas kerjasamanya selama ini. Mohon maaf saya secara pribadi dan mewakili pengurus komite yang lain atas kesalahan dan kekurangan kami dalam bekerja maupun berinteraksi, ya. Dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita di pagi hari ini dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Cukup ya, kira-kira kita tutup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya Pak, tutup ya. Ya.